Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang terkasih, pada pagi ini kita akan membahas cara berdoa untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Namun, sebelum lebih lanjut, mari kita sama-sama membaca ayat renungan kita, yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Serulah aku pada waktu kesusahan, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saudaraku, doa adalah salah satu cara utama bagi orang percaya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam kehidupan ini, kita sering menghadapi tantangan, kesulitan, dan masalah yang terkadang tampak terlalu besar bagi kita untuk mengatasi. Namun, Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan bagi mereka yang memanggilnya dengan tulus. Lalu, bagaimana kita seharusnya berdoa untuk mendapatkan pertolongan Tuhan? Berikut adalah beberapa langkah penting yang dapat membimbing kita dalam berdoa untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang pertama, berdoalah dengan iman. Ketika kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita. Imankan bahwa Tuhan adalah Allah yang mampu menyelesaikan segala masalah dan memberikan pertolongannya kepada kita yang mengandalkannya sepenuhnya. Yang kedua, berdoa dengan rendah hati. Bersikaplah rendah hati di hadapan Tuhan, mengakui keterbatasan kita dan mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongannya. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita sendiri untuk mengatasi segala sesuatu, tetapi kita membutuhkan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam berdoa, marilah kita meminta pertolongan Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya untuk hidup kita. Meskipun kita mungkin menginginkan sesuatu dengan sangat, namun akhirnya Tuhan yang mengetahui segala hal yang terbaik bagi kita. Yang keempat, berdoa tanpa berhenti. Allah menganjurkan kita untuk terus berdoa tanpa berhenti. Jangan berhenti berdoa, meskipun jawabannya mungkin tidak segera datang. Teruslah bertekun dalam doa, karena Tuhan mendengar dan merespon doa-doa kita. Yang kelima, berdoa dengan kasih dan syukur. Berdoalah dengan sikap kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, mari kita selalu mengenang segala berkat dan kasih setia-Nya. Ketika kita berdoa dengan kasih dan syukur, hati kita terbuka untuk menerima pertolongan dan kehadirannya dalam hidup kita. Saudaraku, seorang wanita bernama Sarah sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Dia kehilangan pekerjaannya dan mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, rumahnya hampir disita oleh bank karena dia kesulitan membayar cicilan hipoteknya. Sarah merasa putus asa dan bingung tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Sarah adalah seorang wanita percaya yang memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Ketika dia menghadapi situasi yang putus asa, dia memutuskan untuk datang kepada Tuhan dalam doa.
Dengan air mata di matanya, dia bersujud di hadapan Tuhan, dan memohon pertolongannya. Sarah berdoa dengan iman, percaya bahwa Tuhan mendengar setiap kata doanya. Dia merendahkan diri, mengakui keterbatasannya, dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Selama berdoa, dia merasakan hadirat Tuhan yang menguatkan hatinya. Dia berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hanya meminta pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga memohon agar Tuhan membimbingnya dalam setiap langkah hidupnya. Sarah tidak berhenti berdoa, setiap hari dia datang kepada Tuhan dengan penuh kasih, dan bersyukur atas segala berkat dalam hidupnya, meskipun situasi yang sulit belum berubah. Pada suatu hari, ketika Sarah sedang berdoa, dia merasa terdorong untuk mencari pekerjaan sementara sambil mencari pekerjaan tetap. Setelah beberapa minggu mencari, Tuhan membukakan pintu bagi Sarah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada yang dia harapkan. Dengan pekerjaan baru, dia dapat membayar cicilan hipoteknya tepat waktu dan menghindari penyitaan rumahnya. Dia menyadari bahwa dalam doanya yang rendah hati, Tuhan telah membimbingnya dan memberikan pertolongannya. Sarah menjadi saksi kekuatan doa yang sungguh-sungguh dalam hidupnya. Saudaraku, ilustrasi ini menunjukkan bagaimana doa yang tulus, dianugerahi dengan iman, rendah hati, sesuai dengan kehendak Tuhan, tanpa berhenti, dan penuh kasih serta syukur, dapat membuka pintu pertolongan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dan berdoa dengan sungguh-sungguh, Dia akan menjawab doa kita, dan memberikan pertolongannya pada waktu yang tepat. Dalam kehidupan Kristen, berdoa untuk mendapatkan pertolongan Tuhan adalah sebuah keharusan. Melalui doa, kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Doa bukanlah sekadar daftar permintaan, tetapi juga merupakan wadah untuk menyampaikan kerinduan hati, mengungkapkan kasih, dan merenungkan kehendak-Nya. Ketika kita menghadapi kesulitan, Tuhan tidak hanya memberikan solusi yang tepat, tetapi juga memberikan kekuatan, ketenangan, dan penghiburan di tengah cobaan. Saudaraku, marilah kita selalu berdoa dengan iman, mempercayai bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Berdoalah dengan rendah hati, menyadari bahwa kita adalah ciptaannya yang lemah, dan membutuhkan pertolongannya. Berdoalah sesuai dengan kehendak-Nya, karena Dia yang tahu segala sesuatu, dan memiliki rencana terbaik untuk hidup kita. Ingat pula untuk senantiasa berdoa dengan kasih dan syukur. Berkat dan kasih setia-Nya telah menyertai kita sepanjang hidup, dan dengan kasih-Nya, kita dapat mengalami pertolongan dalam setiap situasi. Berdoa dengan penuh kasih dan bersyukur juga membuka hati kita untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan. Dalam proses berdoa, jangan lupa untuk mendengarkan suara-Nya melalui firman-Nya. Firman Tuhan adalah petunjuk yang bijaksana bagi kehidupan kita, dan ketika kita berdoa, marilah kita juga merenungkan dan memahami rencana-Nya yang terkandung dalam kitab suci. Akhirnya, percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang baik dan penuh kemurahan. Dia adalah Bapa yang penuh kasih, dan siap untuk memberikan pertolongannya kepada anak-anak-Nya yang mencari-Nya dengan tulus. Oleh karena itu, jangan ragu untuk menghadap-Nya dengan segala kebutuhan dan beban hati. Dalam doa yang tulus, kita akan menemukan sukacita, ketenangan, dan kekuatan untuk mengarungi setiap medan kehidupan. Bersamaan dengan doa, marilah kita juga hidup dalam ketaatan dan iman yang teguh, untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan begitu, kita akan mengalami bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita, dan kita akan menjadi saksi kuasa-Nya yang bekerja di tengah-tengah umat-Nya. Saudaraku, jadilah orang-orang yang tekun dalam berdoa, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Berpegang teguhlah pada janji-Nya, karena dalam Mazmur 46 ayat 1 mengatakan, Allah adalah tempat perlindungan kita dan kekuatan kita,
penolong dalam kesesakan yang terlalu banyak. Saudaraku, dengan doa yang tulus, kita akan menemukan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan pertolongan yang tak tergantikan dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.